sampai di akhirat nanti. Allah marah sama kita, sehingga ya, dengan iman itu ringanlah salat itu. Wa innaha lakabiratun, salat itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Ini sekedar ulasan dari ayat ini. Kemudian di ayat lain mirip dengan ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau tadi yang diulas salatnya, salat itu berat. Jadi di sini tadi ayat 54, ya ayat 45, ini 153 yang diulas sabarnya. Innallaha ma'as-sabirin. Memintalah kepada Allah, minta tolonglah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau boleh kita bahasakan begitu ya. Sebelum minta dekat dulu. Kalau enggak dekat, enggak kabul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku yang berdoa. Falyastajibuli. Tapi hendaklah mereka memperkenankan perintah-perintahku. Jadi kalau mau minta seperti ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta. Nyembah dulu. Maka jadikanlah salat ini sebagai penyembahan kepada Allah. Karena salat adalah ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Jadi ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Rasul, apakah ibadah yang paling mulia, yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jangan dipahami salat awal waktu. Salat awal waktu itu fadilah. Tapi salat pada waktunya artinya salat sesuai ketentuan. Jadi bukan salat terus dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, sehingga tidak ada pekerjaan lain. Tapi maksudnya salat sesuai dengan ketentuan syariat. Ini adalah ibadah yang paling mulia. Maka Rasulullah SAW sebelum wafat, pesan yang beliau sebutkan di dalam ibadah adalah as-salah, as-salah, ummati as-salah. Jadikanlah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dengan ayat ini Allah ingin menjelaskan salat adalah media yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi kualitas salat seseorang, ya, ketika orang nyenyak tidur, dia bangun, dia salat, dipuji oleh Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia tinggalkan tempat tidurnya, dia pisahkan punggung dengan pembaringannya untuk menyeru Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia memohon kepada Allah, dia menyeru ya dengan salat. Salat itu artinya juga doa. Ya, hanya karena Allah. Itu kalau sudah tengah malam tuh nggak ada yang dipameri, Pak. Ya, mertua juga tidur. Ya. Istri kecuali kalau dibangunkan. Maka ya, semakin tinggi kualitas salat, tentu semakin tinggi pula dia mengangkat derajat, seperti yang Allah katakan, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam gunakanlah untuk tahajud. Dalam hadis lain, dalam suatu hadis disebutkan Nabi, wasallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang nyenyak tidur. Ini yang terbaik waktunya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, pasti Allah akan angkat kamu pada posisi yang terpuji. Allah muliakan. Kalau Allah memuliakan seseorang, nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Allah muliakan seseorang. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan muliakan kamu. Dan mintalah kepada Allah permintaan-permintaan pilihan
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku ya tempat masuk yang baik, keluarkan aku tempat keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau kita punya persoalan, ngadunya sama Allah. Dan yang terbaik ketika kita sholat di tengah malam ya, waktu sujud atau setelah sholat, kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Yanzilu rabbuna fi thuluthayil lailil akhir ila sama'id dunya. Pada sepertiga malam terakhir Tuhanku turun ke langit dunia dan berkata kepada hamba-hamba yang meminta kepada Allah, mintalah kepadaku akan kukabulkan. Nah hadirin yang berbahagia, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, jadikanlah sholat dan sabar sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mintalah kepada Allah. Kalau jauh, nggak ada hubungan, nggak ada koneksi ya, susah ngomong iya tapi nggak didengar. Kata Nabi, ketika seorang berdoa dengan menengadahkan tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb ya, wahai Tuhan ya. Nabi bilang, bagaimana dia akan dikabulkan? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram ya. Artinya jauh dari Allah. Makanannya haram ya. Pakaiannya haram. Dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, jauh dari Allah. Bagaimana Allah kabulkan? Maka mendekatlah dulu. Dan sarana yang efektif adalah dengan sholat, dengan sabar. Nah hadirin yang berbahagia, Allah sebutkan sabar lebih dulu, karena sabar ternyata rentang waktunya lebih luas. Padahal sabar ini ada di dalam sholat, dan sholat juga ada di dalam sabar ya. Tidak akan sempurna sholat kalau nggak sabar ya, maunya buru-buru aja ya. Nanti kata Nabi akan ada orang yang sholat lalu dia ya terburu-buru seperti ya burung mematuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Insan Allah menyebutkan ya, di awal bahagian surah itu mengingatkan kepada kita yang kalau kita simpulkan, kita ini disuruh bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan. Dan ternyata juga sholat, sabar atas ujian ini merupakan tanda syukur yang paling nyata. Jadi orang yang bersyukur pasti dia sholat, orang yang bersyukur pasti dia sabar ya. Tidak betul tuh orang syukuran terus tapi nggak pernah sholat, itu syukur icak-icak ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ucapannya, tapi tidak syukur ya. Bukan salah, alhamdulillah, itu ucapan yang pertama sebagai pengakuan bahwa nikmat yang diterima datang dari Allah. Selanjutnya maka dia harus menggunakan di jalan Allah. Itu kan ciri-ciri syukur. Dia merasa nikmat itu datang dari Allah ya, lalu dia zahirkan, dia nyatakan alhamdulillah, segala puji dari Allah karena ini dari Allah. Lalu dia gunakan di jalan Allah dan dia berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Inilah intinya sholat ini sebagai tanda syukur. Kalau orang tidak sholat maka tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Insan ya, jadi bahasan kita di balik perintah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini sangat terkait dengan kandungan surat Al-Insan. Bukankah telah datang kepada manusia itu, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bahwa manusia itu
ada saatnya dia belum disebut apa-apa, artinya kita belum ada. Di bayem juga belum, apalagi ada di ayah, di ibu, belum disebut apa-apa. Mungkin benihnya juga belum, wallahu a'lam. Tapi Allah sebutkan begitu, lam yakun syai'an madhkura, belum patut disebut apa-apa. Tsumma khalaqnal insana min nutfatin amsaj, kemudian kami ciptakan manusia dari air yang memancar. Nabtalih, kami uji dia. Ya. Ini ada yang menafsirkan, saya lihat dalam sebuah video, bahwa ya, bibit itu yang terdiri dari jutaan sel itu diuji bersaing dia, yang jadi satu dari sekian juta itu. Jadi seorang bayi yang lahir itu hasil dari persaingan dan sudah lolos jadi juara, lahir jadi manusia. Ya. Tapi juga ada yang menafsirkan, nabtalihi, setelah diciptakan oleh Allah, Allah akan uji. Ya. Imma syakiran, ya. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, maka kami berikan mereka pendengaran, penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami tunjukkan jalan. Jalan ini jalan yang memberikan peluang mereka memilih. Ya, ada yang ingkar, ada yang bersyukur. Imma syakira wa imma kafura. Kufur, ya, dipertentangkan dengan syukur. Jadi syukur ini lawan dari kufur. Ada yang bersyukur, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman, yang tidak ingkar kepada Allah. Yang kufur berarti tidak bersyukur. Ya. Dengan kata lain, orang yang syukur adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak bersyukur itu belenggu, rantai, dan neraka yang menyala. Innal abrar, dan orang-orang yang bersyukur, yang baik, abrar, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya Allah sediakan untuk mereka, tentu di dalam jannah, ya, teko-teko, ya, dari bejana-bejana yang emas, perak, mizajuha kafura. Minumannya isinya air yang bercampur kapur, tapi bukan kapur di sini, kapur yang menambah nikmat. Mungkin nanti kita coba apa yang dimaksud kafura di situ. Tapi pasti semua minuman surga nikmat. Imma, ya, wa a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira. Air yang semua hamba-hamba Allah minum daripadanya, dia mengalir terus menerus. Ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi janji, yang menunaikan nazar-nazarnya, artinya taat sesuai dengan ketentuan Allah. Dan salat itu bukan berdiri sendiri, salat itu mempunyai dampak. Kehidupan di luar salat juga mengikuti ketentuan-ketentuan salat. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Begitulah ketentuan Allah, begitu aturan, dia tidak menyimpang. Mestinya rukuk, dia rukuk, mestinya sujud, dia sujud. Tidak dibalik-balik. Begitulah dalam hidupnya. Solatnya dibawa keluar solat. Dia taat kepada Allah. Maka kalau kita ringkaskan, ya, uraian tadi, kalau kamu mau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah dengan menegakkan solat, dan jadikan solat itu sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga dia punya dampak dalam hidup kalian. Taat kepada Allah, memenuhi janji, menunaikan ketentuan-ketentuan Allah, ya, maka sesuai dengan firman Allah, inna salata tanha
'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah keji dan mungkar. Kalau salat dilakukan dengan ikhlas, dengan tunduk, dia akan menanamkan ya rasa cinta kepada Allah, rasa takut untuk menentang Allah, dan mengharapkan janji Allah. Itulah orang-orang yang khusyuk. Kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk, orang yang khusyuk. Siapa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin akan ketemu dengan Allah. Maka dia tidak ingin ketemu dengan Allah, Allah dalam keadaan marah kepadanya. Kenapa? Dia membangkang kepada Allah. Dia ingin Allah ridho dan dimasukkan ke dalam jannah. Ya, sehingga dia taat kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan menegakkan sholat dan taat kepadanya. Waduh, susah Ustaz. Iya. Maka kata Allah, sabar. Jadikanlah sabar dan sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk minta itu, kalau doa belum dikabulkan juga harus sabar. Ya. Kalau sudah taat, insya Allah doa akan dikabulkan. Kemudian di menjelang akhir ya, surah ini, wasbir nafsaka ma'al ladina ya, inna hadhihi tadhkirah. Wala tuti' man ya wala tuti' minhum athiman aw kafura. Ya. Hendaklah kamu bersabar kata Allah. Ya. Sabarlah kamu dan jangan kamu ikuti orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berdosa. Ya. Kadang-kadang saya ini sudah berdoa, sudah ibadah, tapi kok itu nggak ibadah, nggak sholat, tapi yang saya minta sudah dikasih sama dia. Nah, ini ujian ini dari Allah ya. Sabar kata Allah, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan ikuti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Itu istidrat untuk mereka. Wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Bertasbihlah kepada Allah, sebut nama Allah pagi maupun petang. Nah, baiklah hadirin, ya, biar berurut surat Al-Insan. Kalau dipisah-pisah itu suka lupa ya. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Ya, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan diikuti orang-orang yang berdosa, yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang ingkar. Itu bukan jalan kamu. Kalau kamu bersyukur kepada Allah dan ingin dekat kepada Allah, dan pada saatnya mau minta sama Allah, dekatkan dirimu kepada Allah. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebagai bukti kamu dekat kepada Allah, banyak sebut namanya. Nah, ini zikir pagi dan petang sangat dianjurkan oleh para ulama. Nabi setelah sholat subuh duduk dulu di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Ya, paling tidak zikir pagi dan petang kita dawamkan. Apa itu? Ayat kursi, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam zikir itu juga ada doa.
Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Apa yang kita minta? Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan yang ada pada hari ini. Jadi kebaikan itu menurut Allah. Boleh jadi kita pengennya yang lain, tapi menurut Allah nggak baik. Ini kalau kamu dikasih terus nggak ke masjid lagi, nggak dikasih sama Allah, karena itu nggak baik. Ini kalau kamu sibuk terus nggak ngaji lagi, ya. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Banyak zikir, banyak menyebut nama Allah. Nabi mencontohkan kepada kita di setiap gerakan beliau berzikir. Paling tidak memulai kegiatan dengan bismillah. Masuk masjid, ya. Rabbighfirli, ya. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Keluar, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli waftah, ya. Rabbighfirli waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampuni aku, bukakan pintu berkah, ya. Paling tidak masuk masjid bismillah, keluar bismillah atau alhamdulillah. Sebut nama Allah. Masuk kamar mandi nyebut nama Allah. Mau pakai baju nyebut nama Allah. Mau pakai sendal nyebut nama Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ismallah fi kulli ahyani. Rasul selalu menyebut nama Allah di setiap saat. Dia ingin membuktikan bahwa setiap saat dia selalu dekat dengan Allah. Ya. Enggak seperti nyanyian itu di mana-mana ingat kamu tapi bukan Allah. Tapi sebutlah nama Allah pagi dan petang. Nah, ini sekarang pagi dan petang saja, ini sudah mewakili. Insya Allah akan menutupi kekurangan kita, ya. Kemudian kata Allah, wa minal lail, sebahagian malam, fasjud lahu, sujudlah baginya, wasabbihu lailan tawila, dan sucikanlah dia, bertasbihlah untuknya, ya, di malam yang panjang, ya. Sisa dari sholat malam bisa kita gunakan untuk tasbih atau juga membaca Al-Quran, ya. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Tapi nampaknya Allah sebutkan di sini itu hanya pekerjaan orang-orang khusus yang mau betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ya. Apa sebabnya? Karena kebanyakan manusia mereka mengejar yang cepat, yang hasilnya sekarang. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah, karena manusia sangat cinta kepada yang segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka tinggalkan kehidupan di belakang nanti yang itu sangat berat. Mereka enggak membayangkan betapa lamanya di padang mahsyar, ya. Bagaimana orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah hidup, ya, dalam keadaan susah, kepanasan, berkeringat bertahun-tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada yang 70 tahun, wallahu alam, tapi panjang waktunya. Yauman thaqila, sangat berat ketika itu. Yang akan dilindungi oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sebutkan dalam hadis, yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nanti akan dinaungi Allah, ya, pada hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ada 7 yang akan dinaungi Allah di saat tidak naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Imamun adil, ya, imam yang adil, pemuda yang taat ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 yang berkasih sayang karena Allah, warujulani tahabba fillahi tama'alai wa tafarraqa alai, bertemu berpisahnya karena Allah. Ini orang yang ikhlas, ya. Warajulun da'atuhum ra'atun, orang yang diajak berbuat maksiat, jawabnya bukan enggak enak dengan istri, enggak enak banyak orang, bukan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, ya. Artinya orang yang hatinya dekat dengan Allah, semua karena Allah, ya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, orang yang ikhlas, yang kalau sedekah ikhlas, seolah-olah tangan kiri enggak tahu yang diberikan tangan kanannya. Nah, ikhlas ini kadang-kadang juga diuji, ya. Sedekah ikhlas, sholat ikhlas, tapi belakang hari ada orang yang kelihatan pamer gitu. Nah, tadi malam juga saya dingin betul ya,
Emang kenapa? Iya, saya bangun tahajud tuh merinding saya. Intinya mau cerita dia tahajud, ya. Akhirnya berkurang juga keikhlasan. Sedekah juga begitu. Itu ada orang susah begitu kok nggak ada yang nolong ya. Kemarin saya nganter beras 2 karung gitu. Oh, nganter ya. Tapi terpancing dia. Ada keikhlasan itu juga diuji oleh Allah. Ya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Warajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Orang yang zikir, ingat Allah, menetes air matanya. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan di sini, itu hanya latar belakang orangnya saja beda-beda, tapi intinya adalah orang yang taat kepada Allah. Siapapun mereka, apakah pemimpin, anak muda, orang tua, tapi ciri-ciri kebaikan ada pada mereka, maka Allah akan lindungi. Ya. Kalau mereka itu adalah orang yang ikhlas, orang yang cinta kepada Allah, yang hidupnya untuk Allah, akan dinaungi oleh Allah. Tetapi kalau tidak, maka berat untuk mereka. Jangankan di akhirat, dikubur saja mereka sudah kesusahan. Jangankan dikubur, baru masuk penjara menjerit-jerit. Di dunia ini kita bisa nantang-nantang, saya mau masuk neraka nanti kumpul sama artis-artis katanya. Biarin masuk neraka, mau apa lo katanya. Dikiranya neraka itu enak. Itu jangankan di padang mahsyar, jangankan masuk kubur, baru masuk penjara, nanti kasih makan itu di penjara itu. Tapi udah ketakutan. Apalagi dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, hadirin yang berbahagia, ya. Orang-orang semacam itu, kepada mereka Allah janjikan dikabulkan doa-doanya. Ya, maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan kukabulkan kepadamu. Yang penting apa? Sesuai dengan prosedurnya. Ada prosedurnya. Prosedurnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah dengan sabar, dengan salat. Karena sabar ini harus ada dalam taat kepada Allah. Kalau enggak sabar, enggak bisa nahan diri dari yang haram dan sebagainya. Ya. Begitu juga sholat merupakan cerminan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak sholat, enggak taat kepada Allah. Bainal abdi wa bainal kufra tarkus sholat. Dan cerminan benarnya kedua-duanya, kalau seorang ya melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan saja sholat, tetapi sholat ini tercermin di luar sholat. Maka kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Timbul persoalan, nanti ada yang tanya, Ustaz, saya ini sudah sabar, ya, biar lapar saya nggak mau yang haram. Saya repot apapun saya tetap sholat, dan sholat saya karena Allah. Malam saya bangun, tapi kok doa saya belum terkabul ya? Sudah 10 tahun saya minta belum dikabulkan. Nah, kata Nabi, Allah mengabulkan doa seorang hamba itu, ya, ada kalanya dikabulkan, kata Nabi, sesuai dengan permintaan. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan anak saya masuk ke dalam perguruan tinggi yang favorit itu. Berikan pertolongan ya Allah. Masuk, itu dikabulkan sesuai doa. Kalau orang yang beriman langsung sujud syukur karena dia berdoa, dia minta. Tapi kalau nggak beriman, ya memang anaknya pinter, orang dia kursus, les. Nah, ini dia nggak bersyukur kepada Allah, seolah-olah nggak pernah minta. Disyariatkan kita sebagai tanda syukur ketika kita tahu doa kita dikabulkan atau Allah memberi nikmat kepada kita, sujud. Nah, sujud syukur itu. Depan orang ramai nggak apa-apa, Pak. Asal jangan di lumpur aja. Ya, sujud syukur di tempat yang bersih. Nah, saya senang lihat pemain-pemain bola itu. Habis menggolkan sujud syukur. Ya, alhamdulillah sekarang jadi fenomena itu. Ya, sujud syukur. Ada petarung itu. Ya, kalau habis menang dia sujud syukur. Ini tanda bahwa Allah yang telah memberikan kesuksesan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang merasa dia tidak mampu sesungguhnya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia cerdas, kecerdasan Allah yang kasih. Dikasih sakit aja 1 hari nggak bisa kerja dia. Ya, apalagi dicabut itu. Habis jual sesuatu 1,5 miliar,
niatnya berangkat haji satu keluarga, kena stroke, mati sebelah, nggak lama mati semua, nggak bisa berangkat. Allah belum izinkan. Ya. Apa yang kita dapat dari Allah. Ya. Maka kalau kita dikabulkan doanya, bersyukur kepada Allah. Tapi kadang doa itu dirubah. Ya, Allah tahu ini kalau dikasih macam ini, ya nggak kurang manfaatnya. Ya Allah, berikan rezeki anak saya banyak yang kuliah. Ya, kami khawatir kalau ada yang sakit nggak ada untuk berobat. Dikasih kesehatan sama Allah. Rezeki ya cukup makan aja lah. Anak-anak bebas biaya. Punya anak 4 cerdas semua. Ya, beasiswa semua. Ada yang ikatan dinas lagi, lulus. Itu cara Allah mengganti. Padahal doanya dikabulkan juga. Atau bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya dagangan saya laris, kata. Ya. Nggak taunya istrinya dapat warisan dari mertua. Nggak nyangka. Mertua dapat rezeki nomplok. Tanahnya dipisah oleh jalan raya, harganya naik. Ya, 20 kali lipat. Wah, dia dapat warisan. Begitu Allah. Walaupun punya istri, tapi masa iya istri nggak mau ngasih suami kalau susah? Ya, kebangetan kalau istri bilang suami yang wajib memberi nafkah. Kalau suami susah, kewajiban istri menolong suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini cara Allah mengabulkan doa. Kadang kita yang minta, kita berdoa rezeki lewat anak, lewat orang yang bermurah hati kepadanya, macam-macam rezeki itu. Tetapi yakinlah bahwa doa kita tidak sia-sia. Pertama, kadang-kadang dikabulkan sesuai dengan permintaan, atau diganti dengan yang lebih baik, atau ditunda akan menjadi kekayaan kita di akhirat. Ya Rasulullah, kalau begitu saya akan banyak-banyak berdoa. Rahmat Allah lebih luas, lebih banyak. Maka jangan ya malu-malu berdoa, minta kepada Allah. Mintalah. Ya. Apa saja yang baik-baik. Ya. Kalau belum dikabulkan, paling tidak doa itu akan menjadi ibadah, punya nilai yang besar di sisi Allah. Dan sesungguhnya hakikat doa itu kita sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bapak-bapak musuhan sama tetangga, mau nggak minjem payung? Payung saja nggak mau minjem. Biar saya basah-basah berangkat ke mobil. Ya, enggak sampai mati saya. Begitu kalau orang dendam dengan tetangga kan. Kenapa? Karena dengan meminjam, minta, dia merendah. Nah, kepada Allah, semakin banyak kita berdoa, berarti semakin banyak kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, inilah kira-kira yang ada di balik perintah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah melalui sabar, melalui salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah betul-betul menggolongkan kita sebagai orang-orang yang sabar, yang senantiasa menjadikan salat sebagai pakaian kita, dengan meningkatkan senantiasa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.